Soal diulang. Fatajtami'u tahtaha titik-titik wa taj'alu titik-titik al-asabi'i qabihan. Dihitung sampai 5 detik. 5 4 Jadi wakil. silakan Bro. Fatajtami'u tahtaha al-aqdaru wa taj'alu syakl al-asabi'i qabihan. Jawaban benar 100. Soal selanjutnya, Nahwu. Jelaskan apa itu hamzah wasal dan hamzah qata. Grup D, silakan. Hamzah wasal adalah hamzah penyambung yang mana terdapat pada fi'il madinya rubai, khumasi dan sudasi. Masdar dari fi'il rubai masdar daripada fi'il khumasi dan sudasi, fi'il amar keduanya, dan pada fi'il amar sulasi. Jawaban salah, nilai dikurang 100. Soal selanjutnya, soal fikih. Perhatikan baik-baik. Berapa lama masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehat-sehat insyaallah. Grup C, silakan. Gimana Pak Kiai? Jawaban betul, nilai 100. Selanjutnya soal berjanji. Siapa dan bacakan dalilnya orang yang pertama kali melakukan penyembelihan di halaman Masjidil Haram? Bacakan dalilnya dan siapa orang yang pertama kali yang melakukan penyembelihan di Masjidil Haram? A. Ilyas. Dalilnya dibacakan dari Ilyas atau saya? Dari Ilyasnya aja. Kamu bacakan. Oh, baca aja. ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البنين إلى الرحاب الحرمية. Jawaban 100. Nilai sementara kelompok A jumlah 300. 300. Kelompok B kelompok B 200. 200. Kelompok C 100. 100. 100. 100. kelompok D Oh ya, no ya.
Baik. Sementara masih unggul kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, itu adalah soal terakhir. Selanjutnya disilakan kepada tamu undangan, pada mudir ma'had atau ustadz-ustadz yang ingin memberikan soal. Disilakan. Jelaskan tentang najis, tapi bukan yang najis besar, najis kecil aja. Berapa macam najis sebutkan? C. Najis yang berubah dengan sendirinya bisa jadi tidak najis. Yang Ustaz tanya macam-macam najis. Berapa benda yang disebut najis? Ingat nggak? Yang pertama, suatu yang keluar dari dua lubang. Berapa apa aja. Kemudian muntah. Kemudian bangkai. Kemudian yang keempat, anjing dan babi. Salah. Sudah. Kalau punya utang dibayar dong. Baik, selanjutnya. Nih, soalnya tambah nilai dan 100.000. Bacakan ayat perbedaan antara yang berilmu dan tidak berilmu. Ya, C. Ya, hadiah cash ini 100.000. 100.000. 5, 4, 3, 2, 1. Kurangi 100. Ini sekarang mudah. Bacakan ayat tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad. 100.000 masuk. Baru satu tadi pagi, masa lupa. Penonton, 100.000 untuk penonton. Silakan main. Tapi tidak ada nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri umat baginda Rasulullah SAW yang tercantum dalam Al-Quran yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kurangi 100. Penonton yang lain. Ada. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar. Ingat surat Al-Fatihah ayat 28, bukan terakhir. Satu lagi 100.000 nggak masuk lagi ke kantong. Bacakan ayat, masih bacakan ayat bahwa Nabi Muhammad diutus untuk rahmat seluruh alam. Nanti peserta dulu grup A. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 100 tambahin.
Sudah selesai, kita akan menjumlah. Jumlah. Itulah pertanyaan terakhir dan final cerdas cermat pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan nilai skor terakhir. Kelompok A dengan nilai 400 plus 100.000. Kelompok B 200, kelompok C min 200, kelompok D 0. Jadi pemenangnya pada malam hari ini adalah kelompok A. Terima kasih. Silakan peserta untuk kembali ke tempat masing-masing. Mejanya di bawah. Ngajar di mana? Sama sekali saya ini. Sweet. Selanjutnya kita pengumuman pemenang lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasulillah amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berdirinya saya di sini akan membacakan daftar pemenang lomba yang telah kita laksanakan bersama selama kurang lebih 2 minggu kemarin. Untuk cabang lomba Hifiz berjanji, kita berjanji. Juara pertama diraih oleh saudara Muhammad Arif Ramadan. Tepuk tangan. Juara kedua diraih oleh saudara Cecep Badarudin Saiful. Juara ketiga diraih oleh saudara Ashraf Dafa kelas 3. Selanjutnya dari cabang lomba Qiraat berjanji, juara ketiga diraih oleh saudara Ihad Kurniawan dari kelas Tahdir 2. Juara kedua diraih oleh Jundi kelas Tahdir 2. Dan juara pertama diraih oleh saudara Khaidir kelas Tahdir 2. Lanjut cabang lomba Muhadarah Bahasa Arab. Juara ketiga jatuh kepada saudara Hafalah dan Ilham. Juara kedua diraih oleh saudara Haidir dan Jundi. Dan juara pertama diraih oleh Ibnu dan Faros. Dari cabang lomba karya tulis syair, untuk pembagian hadiah nanti di akhir acara. Ini hanya untuk pengumuman juara-juara peserta lomba Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti pembagian di akhir acara. Kemudian dari lomba karya tulis syair, juara ketiga jatuh kepada saudara Rizky Nurul Kusuma dari kelas Tahdir 2. Kemudian juara kedua diraih oleh saudara Osama Fakih dari kelas 2. Dan juara yang pertama seorang
seorang penyair kita jatuh kepada saudara Kahfi kelas akhir pula. Dan yang terakhir yang telah kita saksikan bersama itu lomba cerdas cermat. Juara ketiga diraih oleh grup D dengan nilai 0,0. Juara kedua diraih oleh grup B dengan nilai 200. Kemudian juara pertama diraih oleh kelompok A dengan nilai 400. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Hadirin para orang tua kami, para alim ulama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang paling mulia, majelis yang sangat agung, majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena kelahiran beliau tidak akan diciptakan surga dan neraka, yang kalau bukan karena kelahiran beliau tidak akan diciptakan alam semesta, yang kalau bukan karena lahirnya beliau tidak akan diciptakan syariat-syariat agama. Maka orang yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda orang yang beriman dalam dirinya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini sebagai protokol yang akan membacakan tata tertib acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh saudara Asraf, yang ketiga penampilan Mars Al-Ghafar yang akan dibawakan oleh paduan suara, yang ketiga prakata panitia, yang keempat kata sambutan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghafar, yang keenam kata sambutan dari kepala desa atau yang mewakili, yang ketujuh hadrah dan berzanji oleh Al-Ustaz Muhammad Miftahul Khair dan tim hadrah, yang kedelapan penampilan muhadarah dari santri bahasa Arab dan terjemah bahasa Indonesia, yang kesembilan tausiah agama, yang ke-10 penutup. Langsung saja kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran, yang kali ini akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Ashraf Bafa. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Dulu katanya minta selembar satu kalau musuh Muhammad masih pengumuman aja sudah sampai pada periode لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Asraf yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau baca meresap dalam hati kita dan menjadi amal ibadah kita. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan Mars Al-Ghafar yang akan dibawakan oleh paduan suara. Kepada paduan suara Al-Ghafar kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad.
mic-nya dipegang. Kayak anak TK diberesin. Terima kasih kepada paduan suara Al-Ghaffar. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yakni pranata panitia yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Ghani. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى من العاملين آمين آمين يا رب العالمين. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghafar Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Hanus Ki Haji Jojo Ghazali, kemudian yang terhormat Bapak penceramah kita Al-Ustaz Dr. Haji Yudi Mulyana MPD, kemudian kepada Bapak staf kepala desa, kemudian para asatiz dan asatizah Pondok Pesantren Al-Ghafar. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai panitia pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah dan para tamu undangan yang telah sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian kepada teman-teman, kepada saudara-saudara santri yang telah ikut berpartisipasi dalam untuk menyukseskan acara ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai panitia pelaksana mengadakan berbagai cabang perlombaan untuk memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa cabang perlombaan. Yang pertama adalah pidato bahasa Arab yang diikuti oleh kelas tahdir. Kemudian lomba hafalan debaan yang diikuti oleh kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian lomba bacaan debaan yang diikuti oleh kelas tahdir. Kemudian lomba karya tulis yang diikuti oleh kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian lomba cerdas cermat yang diikuti oleh kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian adalah ada santri yang teladan dan ada santri yang terkece. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuan kami untuk mengadakan acara ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ada orang yang mengatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia menghina, mengejek daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek orang yang memakai jubah, mereka mencaci orang-orang yang memakai cadar. Mereka tidak tahu bagaimana cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu bagaimana cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berakhirnya acara ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berakhirnya acara ini kita saking cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, kami sebagai selaku panitia memohon beribu maaf jikalau banyak daripada kurang daripada acara ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai panitia mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada benar yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni kata sambutan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghafar yang akan disampaikan oleh Dr. Hanus Ki Haji Jojo Ghazali. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Kok tidak semangat jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada melek tapi marah. Jadi memang salamnya Bapak menyampaikan salamnya sunat, tapi jawabannya wajib. Jadi jangan marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarramun, para
asatidah, wabil khusus yang mewakili Bapak Kepala Desa yang hadir 2 orang, diundangnya semua, tapi mudah-mudahan 2 orang ini mewakili semua. Para undangan, para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang tadi siang menakutkan karena kelihatannya hujan khawatir kayak kemarin, tetapi berkat doa para santri manjilnya bergemuruh, Allah mengabulkan doanya, walaupun jamaahnya kelihatannya mungkin karena undangannya pihak ketua-ketua pengurus langgar, kemudian ketua-ketua pengurus majelis taklim, tetapi mungkin karena memang suasananya kekhawatiran kehujanan sehingga banyak yang tidak berkenan untuk hadir pada malam ini. Kepada jamaah semuanya, khususnya bapak-bapak yang mewakili kepala desa, mohon maaf acaranya agak malam karena sengaja Pina Cerdas Cermat ditampilkan malam ini, tujuannya supaya hadirin tahu apa saja yang dipelajari oleh para santri Al-Ghofar. Kak Ibu sareng Bapak sadaya, Al-Ghofar mah pesantrennya pesantren Indonesia. Naon sababna? Sebab santrina di seluruh Indonesia, di ujung Aceh, Papua, Lombok, Ambon, pokoknya se-Indonesia. Tihilang kurang Kuningan, alhamdulillah termasuk orang asli Cikaso. Insya Allah, para ibu bapak rahimakumullah, Al-Ghofar bertujuan mencetak para santri untuk jadi ustadz dan kiai. Amin. Segitu doa tapi enggak amin. Jadi yang dicetak itu nanti hasilnya khusus kepada para undangan. Santri ini pulang dari Al-Ghofar jadi ustadz dan kiai. Lamanya untuk putra itu 3 tahun. Kalau tidak dimulai dari tahdir. Tahdir itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu anu diterang tahdir teh harusnya kelas persiapan. Jadi para santri ada kelas persiapan dasar lebih ke kelas 1, jadi dipersiapkan heula. Tapi nyarios bahasa Arab mah tos mantap. Ya. Insya Allah sada santri di lingkungan bahkan mungkin di bumi mun aya lawana nyariosna bahasa Arab. Saur santri cari bahasa Arab teh bahasa surga. Di surga ti aya nu nyarios bahasa Sunda, ti aya nu nyarios bahasa Inggris, ti aya nu nyarios bahasa Indonesia. Sadaya anggona bahasa Arab. Bising teu percaya maka ibu, bapak, para santri mau heula. Ya, nanti dulu baru tahu di surga itu bahasa Arab. Ya kan gitu.
karena tidak bisa masuk ke surga kalau tidak mati dulu. Nuka dua, para ibu bapak rahimahumullah, saat tamat di kelas tilu ngumpuni maos hitam kuning, wajib hikmatnya atasnya mengabdi ngajar ke kelas hadap. Pengabdian mungkin makin kali kelas makin seueur untuk diketahui ku bapak ibu sadaya Al-Gopar tos gaduh cabang di Semarang. Santrina langkung 100 di Semarang tos ngirimkeun ustadzna di Al-Gopar. Jadi tahun depan yang kelas 3 sekarang lulus, ustadz nanti nyeleksi, sebagian ditugaskannya di Semarang. Siap. Jadi sebagian tugaskan di sini, sebagian tugaskan di Semarang. Nanti dari Semarang ada yang harus digodok di sini, karena untuk finalnya pembelajarannya di Al-Gopar pusat. Gitu. Jadi yang hebatnya di Semarang, Bapak Kepala Desa, pimpinannya itu dokter, kepala puskesmas, luar biasa. Ya. Kalau di sini saya masih mending, namanya saya mantan pegawai Kemenang, jadi pantas jadi pimpinan pesantren tuh ya. Di sana mah dokter aktif, jadi pimpinan pesantren, luar biasa. Jadi kalau Ustadz Dadi sedang aktif, banyak santrinya nggak aneh. Para jamaah rahimahullah, simkuring selaku pimpinan tentunya kaiji hapunten tina samudayani kalepatan. Malum para santri tadi naon atas nama panitia karena tos biasa ceramah sarang khutbah, jadi kayak sulit dibendungnya, berapi-apinya kayak memang ceramah. Padahal kalau MC itu kan simpel saja, tapi karena memang sudah terbiasa dikodok dari Al-Gopar ini harus dakwah gitu, jadi apapun dakwah disampaikan. Balik aniwal ayah tadi, ya biasa ya. Semuanya MC-nya juga begitu, karena biasa ditugasi untuk dakwah itu. Jadi hapunten Bu, Bapak sampai Al-Gopar kok pembawa acaranya kayak mubalik, ya memang mubalik. Makanya tadi peserta semak di Al-Gopar ini aneh-aneh. Ya. Jawabannya kayak ablik, ya, tidak simpel. Ya karena apa diajak untuk tablik, luar biasa. Jadi mudah-mudahan semuanya yang juara tidak juara juga semua jadi ustadz semua. Atau nuka dua hapunten pilih sajian saya eta bercanda ibu sadayana nu dihidangkeun ka ibu-ibu pilih patuker ibu ieu ngabantu ieu nuangnya nu sanes. Nu katiluna ibu bapak rahimahullah nu ngadugikeun pangaosan Bapak Dr. Yudi Mulyana Haji yang tersebutnya. Kemarin Ustaz Amir nanya, Pak Yudi sudah haji belum? Sudah, Pak Yudi sudah 2 kali haji. Umroh aja sudah 2 kali. Cuman Pak Yudi ini haji gratis Pak. Umroh juga gratis. Pengen gratis. Biasa. Ini Ustaz juga pengen. Pak Yudi 2 kali umroh, 2 kali haji. Bahkan putrinya itu Siti Aisyah itu baru sekarang sudah nginjak kelas 6, sudah umroh, ya, sudah jadi hafidh. Nanti bisa santri sudah gede minta ke Pak Yudi, ya.
Soalnya sekarang sudah hafidh 5 juz. Bapaknya masuk Islamnya baru 11 tahun, anaknya sudah 5 juz. Nggak tahu Pak Yudina sudah berapa juz ya. Nah ini Pak Yudi ini punya apa? Kalau bilang hutang salah ini ya. Jadi punya keterkaitan batin dengan saya. Karena Pak Yudi ini dari awalnya setelah Islam ikut dibimbingnya, bukan akon-akon ya, artinya memang Pak Yudi dengan saya. Sampai mau nikah Pak Yudi, saya walinya. Saya walinya. Surat nikahnya saya yang nanda tangani. Tuh Pak Yudi. Makanya Pak Yudi sampai kapanpun gak akan lupa. Sehingga putrinya ngomong ke saya itu kakek. Ya, kayak bener aja kakeknya. Nah, jadi Pak Yudi ini punya riwayat yang memang seperti yang di dalam Al-Quran, diuji dan diuji terus Pak Yudi. Ya, diuji keimanannya, sehingga terjadi Pak Yudi ketika dipindahkan ke Surabaya, ada orang yang ngutik-ngutik keislamannya, sehingga Pak Yudi berusaha dibaptis ulang. Tapi Pak Yudi terus dan terus menangis, pulang ke Cirebon bersyahadat lagi. Ya, karena saya yakin Pak Yudi baptisnya itu tidak masuk di dalam hati. Maka dari itu malam ini sengaja panggil lagi. Awal masuk Islam dulu ceramah di sini, sekarang sudah jadi pesantren dipanggil lagi ke sini. Intinya bukan memberi ilmu Pak Yudi ya. Karena ilmu Pak santri sudah lebih hebat kata Pak Yudi. Tapi Pak Yudi, karena Pak Yudi ini cum laude kuliah di IAIN-nya, ya, materinya adalah psikologi pendidikan, ya. Kalau titel gerejanya dicabut. Dulu Pak Yudi itu MTH titelnya, Master Teologi. Karena masuk Islam dicabut, tidak boleh menggunakan MTH. Beda dengan Ustaz Iib. Ustaz Iib memang STH. Ya, titelnya STH dengan MPDI. Ya. Nah, jadi sekolah memang jurusannya teologi Ustaz Iib. Cuman teologi Islam yang tadi Pak Yudi teologi kafir. Nah, jadi itu ya, dicabut ijazahnya, tidak pernah dipakai sarjana teologinya, dan wajib mengembalikan uang kuliahnya ratusan juta. Untung Pak Yudi bisa bayar. Kalau tidak dituntut di penjara Pak Yudi masuk Islam. Nah itu saja khusus untuk para santri, ibu bapak sadayana. Jadi Pak Yudi ayeuna bari ngawulikeun pangaosanana, karena Pak Yudi ini apunten kalau di Ujimat termasuk Pak Yudi itu, biar Pak Yudi yang disebutkan ya, Pak Yudi itu punya apa ya, penyakit rombongan. Ada penyakit diabetesnya, ada darah tingginya, jantungnya. Makanya doakan mudah-mudahan Pak Yudi sehat ya. Usianya panjang, karena ingin terus mendobrak melalui pengajian-pengajian ini. Karena Pak Yudi dulu sih ketika awal masuk Islam terbang ke Amerika menyampaikan risalah agama, terbang ke Malaysia. Yang enehnya itu berangkat kemana-mana diizinkan saja ya Pak Yudi ya. Nah itu saja yang disampaikan. Mungkin sambutan saya agak panjang, tetapi kepada para santri putra putri supaya semangat untuk benar-benar mengkaji agama ini seperti yang sudah disampaikan kepada para santri semua. Kajian agama ini sekarang terus dibongkar ya, seperti yang kemarin sampaikan, orang Jerman keliling dunia membeli Al-Quran sampai jumlahnya 34.000 Al-Quran, membeli juga Bible. Dia teliti
sampai dia masuk Islam. Karena apa? Quran 34.000 satu pun tidak ada yang berbeda. Di Indonesia dari mulai Papua sampai Aceh dibeli dia. Datang ke Papua ada Quran dibeli, masuk Sulawesi ada Quran dibeli, terus dikumpulkan dari Indonesia saja berapa. Ya. Tetapi Bible itu dari 24.000 baru dibaca 2 saja sudah beda. Baru 2. Ya. Nah, ini saya kena baca itu, orang yang menelitinya itu sampai ditunjukin. Ya. Nah itu artinya apa? Kebenaran agama Islam ini oleh santri harus ditunjukkan. Kenapa? Karena Muhammad diturunkan ke dalam dunia itu waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Tujuannya untuk memperlihatkan kehebatan Islam ke agama-agama lain. Perlihatkan. Rasulullah diutus itu dengan bil huda, dibekali Al-Quran. Kenapa dibekali Al-Quran? Al-Quran itu firman dan ciptaan Allah. Manusia semua ciptaan Allah. Jadi kalau ciptaan Allah, buku petunjuknya ciptaan Allah, benar tidak? Ya. Jadi kalau orang beli televisi JPC, mereknya, buku petunjuknya Toshiba, benar tidak? Tidak benar. Makanya kalau beli JPC harus buku petunjuknya juga JPC juga. Manusia ciptaan Allah, buku petunjuknya firman Allah. Liyuzhiru ala dini kulli, untuk memperlihatkan kehebatan Islam. Jangan pada ngomong kalau Islamu yalu aleh, yula aleh, perilakunya saja kalah dengan orang-orang non-Islam. Itu saja disampaikan. Makanya tadi disampaikan kepada santri soal ya, ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Cuman saya duit 100.000-nya masuk kantong lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Andeski Haji Jaja Ghazali yang telah menyampaikan pada sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan meresap dalam hati kita dan niat kita amalkan. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh kepala desa atau yang mewakili. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghufar Kiai Haji Jaja Ghazali, yang kami hormati mubalik pada malam hari ini Al-Ustaz Dr. Haji Yudi Mulyana MPD, yang kami hormati para ustaz, mudarris di Pondok Pesantren Al-Ghufar, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, dan juga jajaran pemerintahan Desa Cikasok yang hari ini hadir, saya pribadi dan juga Kepala Dusun Puhun, dan tidak lupa kepada Ayyuhullah Al-Aizza Al-Hibba Kiram Menteri Al-Ghufar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, amin ya Allah. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah
permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Cikaso. Pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan ke Bupati Kuningan. Bupati Kuningan, beliau dipesan kepada saya ingin mengusahakan program Desa Cikaso, yaitu lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan masyarakat yang akan dibangun di blok Mungkal Dempak. Tahu nggak Mungkal Dempak? Kebun. Itu dari jalan ke sana yang ada batunya itu, ya, itu blok itu, ya, ada peluang dari provinsi kalau tidak salah, ya. Itu untuk bisa membangun lumbung pangan masyarakat dengan berbagai persyaratan yang sangat ruwet sekali, sehingga beliau kemarin sebetulnya itu ke Bupati Kuningan itu sekitar jam 8, dan di sana ada yang santri-santri sedang melakukan demo yang ingin mengajukan usulan kepada Bupati sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, sehingga ketika beliau masuk ke ingin menemui Bupati itu tidak bisa, keesokan dari. Akhirnya malam ini beliau ke sana lagi untuk mengusahakan surat izin dari Bupati untuk membangun lumbung di sana. Walaupun itu aset desa, tetapi harus ada izin dari Bupati. Mudah-mudahan Cikaso masuk karena kandidatnya ada 3, 2-nya sudah mengundurkan diri dan yang 1 Cikaso mudah-mudahan bisa masuk dalam memperjuangkan sehingga beliau tidak bisa hadir sini dan mewakilkan kepada saya pribadi. Yang pertama, yang kedua, kalau yang namanya pemerintahan desa ada pasti pengumumannya apa yang disampaikan pasti tentang kepemerintahan desa, ya. Sehingga apa yang saya sampaikan juga adalah yang ditulis oleh Pak Ku sendiri, sehingga insya Allah tidak kurang dan tidak lebih. Salam saja untuk semuanya, kepemimpinan pondok, pada ustadz dan santri sekalian. Beliau tidak bisa hadir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang pertama yang ingin beliau sampaikan adalah tentang pelaksanaan vaksin besok, ya. Nah, ini sifatnya himbauan. Kalau yang dulu vaksinnya Sinovac, ya. Kalau yang sekarang AstraZeneca. Sehingga agak beda mungkin, ya, agak beda efeknya. Kalau Sinovac itu ya agak rendah, ya, kalau AstraZeneca agak tinggi, ya, sehingga batasan umurnya juga berbeda. Ini himbauan sebagai usaha ikhtiar kita untuk menangani COVID-19, sehingga mudah-mudahan Indonesia bebas COVID. Karena kita sudah berapa tahun? 2 tahun, ya. 2 tahun. Tahun ketiga itu walaupun sekarang sudah mulai membaik, tetap ada yang namanya pemulihan ekonomi. Jadi anggaran desa itu masih kesedot ke COVID. Dengan wujudnya adalah yang tahun pertama adalah BLTDD, ya, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Yang tahun kedua juga sama, masih ada bantuan langsung tunai dari dana desa. Dan itu tahun ketiga juga masih ada ternyata. Sehingga dana tersebut tersedot ke bantuan untuk COVID. Yang selanjutnya tentang program garapan tahun 2022, yaitu pemberdayaan badan usaha milik desa, baik itu dari segi pertanian atau persampahan dan juga pengelolaan panagaran. Jadi di Cikaso itu dalam bidang pariwisata ada sekitar 3 tempat yang menjadi lokasi wisata. 1 kolam renang, ya, silahkan santri Agopar barangkali mau ke sana, guruyuk bebarengan bus tadi itu, gitu kan? Setiap minggu. Setiap minggu, gitu. Kalau renangnya segitu, gitu kan? Ya, bisa. Insya Allah. Yang pertama, yang kedua tentang Salva Lope, yang semuanya sudah tahu. Dan yang ketiga adalah lokasi Panagaran. Di Panagaran itu di daerah Kliwon, yang itu akan dijadikan oleh lokasi wisata juga agrowisata. Dan sekarang sedang mengusahakan untuk pembangunan jalan-jalan. Jadi jalannya sedang diusahakan dan itu menggunakan dana yang usulan ke kabupaten atau provinsi. Sekarang sudah hampir mau setengahnya nyampe ke lokasi. Karena perjuangannya lumayan berat, karena memang yang